Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatiara Iswandi dan rekan-rekan saya Neni Nuraeni, Hasan Muhammad Zulfikri, Waladah Milania Sani, dan Septiala Dewi ingin membahas apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur secara singkat. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur secara umum ialah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mulyadi, pada tahun 2001, teks prosedur merupakan menjelaskan urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Teks prosedur juga diartikan sebagai teks yang menggunakan kalimat larangan dan anjuran. Di dalam teks tersebut, Anda akan menemukan kata imbauan atau perintah seperti kata tambahkan, aduk, dan campurkan, dan kata lain sebagainya. Kata-kata tersebut membuat pembaca seolah-olah diperintahkan untuk melakukan apa yang disampaikan. Kedua, berisi panduan. Dalam teks prosedur terdapat panduan atau langkah-langkah dan tahapan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, pada keterangan penggunaan toner, biasanya terdapat teks prosedur yang mencantumkan detail perawatan sebelum toner diaplikasikan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif yang seolah-olah dilakukan secara langsung oleh pembaca. Karena jenis teks prosedur berisi tahapan yang perlu dilakukan oleh pembaca, maka di dalamnya Anda tidak akan menemukan kata kerja pasif melainkan aktif. 4. Menggunakan konjungsi. Mengingat isi dari teks prosedur adalah tahapan atau merangkai sesuatu, maka di dalamnya berisi poin-poin yang menjelaskan setiap tahapan dari awal sampai akhir. Jadi, Anda akan banyak menemukan kata penghubung antara satu tahapan ke tahapan lainnya. Contoh pada kata kemudian, lalu, selanjutnya, dan berikutnya. Konjungsi yang sering Anda temukan dalam teks prosedur. 5. Ada aturan khusus. Dalam teks prosedur terdapat aturan khusus dan aturan tambahan yang berkaitan dengan bahan maupun kegiatan yang disampaikan dalam teks. Pada saat membaca detail teks ini, Anda akan menemukan beberapa aturan. Misalnya, pada prosedur memasak mie instan, ada beberapa aturan terkait takaran air, takaran besar kecilnya api kompor, dan lain sebagainya. Dan ada pula terdapat urutan kegiatan. Dalam teks prosedur terdapat urutan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca untuk memahami urutan kegiatan. Maka penulis menggunakan poin-poin atau penomoran. Penyusunan teks secara sistematis bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempraktekkan tahapan dan juga untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Struktur. Yang pertama, pada awal pembuatan teks prosedur, penulisnya biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur.
Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang ke-1 ada menggunakan kata kerja seperti sepantasnya, sebaiknya, hendaknya, seharusnya, dan sebagainya. Yang kedua ada menggunakan kata perintah seperti tunjukkan, ceritakan, jadilah, pastikan, dan lain-lain. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja aktif. Misalnya, memasak, membungkus, menyiram, dan sebagainya. Yang keempat, ada menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang kelima, menggunakan jenis kata hubung, perjumlahan seperti kata, kemudian, setelah, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah contoh pembuatan SIM. Membuat SIM adalah salah satu persyaratan untuk mengemudi. Dengan SIM, seorang pengemudi dapat mengendarai motor. Perhatikan panduan ini agar tujuan membuat SIM tercapai. Pertama, perhatikan persyaratan untuk usia. SIM A permohonan usia 17 tahun. SIM B 1 dan B2 permohonan 20 tahun. SIM C dan D permohonan 16 tahun. SIM umum permohonan usia 21 tahun. Nah, persyaratan selanjutnya adalah pas foto, KTP asli, atau fotokopi KTP sebanyak 4 lembar. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Dan yang kedua adalah mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Yang ketiga itu adalah mengikuti ujian teori. Dan yang keempat, bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki. Dan yang bagian terakhir atau nomor 5 itu bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka permohonan akan dipanggil untuk pembuatan SIM. Sekian penjelasan teks prosedur singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.